Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sampai Krung Raya, perjalanan kita lanjutkan ke pemandian air panas Isuum. Nah, ini jalan menuju ke Isuum dari depan Pertamina, kita belok ke kanan lalu masuk ke jalan ini. Nah, sini sampai di tempat kita lihat ada jalan ke kiri ke Isuum, ke kanan ke Belang Bintang dan Krung Raya. Nah, ini kita masuk mulai ke perkampungannya, perkampungan Isuum. Jalan sudah mulai kecil. Nah, ini kita jalan, nanti ada pos tiket. Di sana kita bayar. Nah, kami berenam itu cuman bayar sekitar 15.000. Pada saat kita pergi ini tidak terlalu ramai. Nah, ini jalannya sangat mulus, hanya beberapa saja yang ada rusak. Di samping jalan itu ada kebun-kebun milik warga. Nah, ini pos tiket, lalu kita lanjutkan lagi. Sudah sangat dekat dengan lokasi tujuan wisata Taman Mandi Air Panas atau Isuum. Nah, ini parkir ada dua, parkir di atas dan parkir yang di bawah. Nah, kita pertama parkir di atas karena ini tujuannya bisa juga untuk orang yang sakit, terapi sauna air panas dari uap belerang, atau bisa juga untuk merendam kaki kalau ada penyakit gatal. Nah, kita lihat ini gunungnya. Nah, gunung ini mengalir air dari mata air di bawah gunung yang katanya sealiran dengan belerang, maka uap panas dari belerang mengalir melalui air. Nah, ini dibuat bertangga-tangga. Nah, ini tempat duduk-duduk kalau kita datang. Kita juga bisa memesan makanan di lokasi. Nah, ini tempat permandian anak-anak. Nah, ini tempat santai. Jadi Isuum ini tidak seperti di lembah, dikelilingi oleh bukit. Kita lihat. Nah, ini mulai saluran untuk disalurkan ke kolam berenang. Nah, ini sumber airnya panas. Saya coba pegang, terasa panas. Katanya kalau telur puyuh itu kita masak, bisa masak dalam waktu 10 menit. Kalau telur ayam bisa lebih lama. Nah, ini kalau jalan ini kita telusuri hingga kita menemukan sumber mata air di celah-celah batu. Kita lihat. Saya ambil video ini dengan sangat detail supaya penonton itu bisa tahu langsung ketika kemari. Nah, ini kita lihat jalan menuju sumber mata air ini bisa dari sebelah kirinya, lebih gampang. Ini saya ngambil jalur airnya. Bisa kita lihat di sini uap panas. Jadi ada beberapa mata air di sini yang menghasilkan uap panas dengan sumber mata air tadi. Nanti saya tunjukkan satu persatu yang dapat saya pantau. Di sekeliling tempat ini ada pondok-pondok. Nah, ketika tidak masa pandemi atau masa normal, ini ramai sekali untuk wisata masyarakat Aceh dan masyarakat di luar Aceh. Khusus malam itu hanya diperbolehkan untuk laki-laki. Kalau pagi hingga sore boleh laki-laki dan perempuan. Jadi memang diatur. Nah, ini saya pegang, wah panas dan beraroma belerang. Nah, di sini katanya tidak boleh terlalu lama kita
menghirup belerang ini karena bisa menyebabkan mual, pusing. Nah, kita harus mencari udara segar. Lalu kalau mau kemari lagi, kita harus mengatur jangan terlalu lama karena belerang ada efek sampingnya. Nah, ini celah-celah batu inilah yang menampung air sehingga air tadi mengalir melalui mata air di dalam tanah gunung bukit tadi. Di sela-sela inilah contoh mata airnya. Bisa Anda lihat. Nah, ini sangat panas, saya tidak berani pegang. Nah, jadi mengalir sedikit demi sedikit sampai ke tempat kolam-kolam pemandian. Nah, ini ada lagi sumber mata airnya. Kurang lebih kalau nggak salah saya hitung itu sekitar 7. Nah, ini di view-nya sangat indah. Perbukitan, perkebunan, masyarakat. Jadi ini seperti lembah. Mirip dengan kota-kota seperti Bandung, Takengon, nah itu lembah. Tetapi ini dalam skup areal yang kecil. Sumber air panasnya semakin ke belakang, jauh dari mata air itu semakin hangat. Nah, biasanya orang di sini bisa merebus telur, indomie, dan lain-lain untuk dimakan. Tetapi airnya jangan dicampur. Nah, ini ketemu lagi mata air lainnya. Mata airnya tidak besar-besar, tetapi continue mengalirkan air. Bisa Anda lihat. Nah, ini keluar mata air jernih sekali. Karena ini panas, saya tidak melihat adanya anak-anak ikan atau yang lain-lainnya. Nah, ini mengalir menuju tempat saya jalan tadi. Dari samping-samping ini ada pondok terbuka. Kita bisa duduk menghirup hawa panas dengan aroma, saya kira itu belerang. Ini tumpukan batu. Nah, jarak sekitar 2-3 meter dari sumber air tadi itu terasa agak panas. Nah, bisa kita lihat pemandangan luar biasa. Saya tanya di atas gunung itu apakah ada kolam air, penampung air atau apa? Ternyata tidak. Di sana hanya kebun masyarakat. Ini sumber mata air lagi. Ini sumber mata air. Jadi dari celah-celah batu itu air mengalir. Bisa kita lihat sama-sama. Inilah aset investasi Allah kepada daerah Aceh supaya kita pelihara, bisa menghidupkan orang di sekitar dan bisa digunakan untuk masyarakat secara luas, baik Indonesia, baik Aceh ataupun Indonesia, bahkan ke luar negeri ada yang datang kemari. Luar biasa. Semoga ini bisa bertahan, bisa menambah pendapatan daerah Aceh besar. Ini khususnya saya lihat Aceh besar, di mana daerah yang sedang membangun. Nah, ini fasilitas di sini katanya dibuat oleh Pemda setempat. Mungkin perlu ada perbaikan di sana sini agar orang mudah kemari. Satu kelemahannya adalah tangga-tangga itu menyebabkan orang susah untuk jalan ketika seorang ibu sudah menderita sakit kaki atau susah berjalan, atau seorang siapa saja mau kemari tidak bisa ditolak atau didorong dengan kursi roda, karena untuk menempuh satu tempat ke tempat lain banyak sekali tangga. Nah, mungkin ini bisa menjadi himbauan karena katanya di sini bisa untuk terapi. Tentunya orang terapi
harus punya fasilitas untuk mudah jalan ke lokasi terapinya. Karena kalau diangkat ya lumayan membebankan. Nah ini arah menuju kolam. Kolam ini lebih banyak airnya, kita bisa puas mandi di sana. Hanya saja ini lebih dalam, tidak harus diawasi. Nah ini airnya sangat jernih. Nah bisa kita lihat jernih, kelihatan dasarnya. Airnya juga hangat tetapi lebih panasnya lebih rendah dibanding dari sumber di dekat sumber mata airnya. Nah ini tempat anak-anak mandi. Nah di sini saya katakan tadi airnya air bersih untuk berendam. Lalu ada ruang-ruang saunanya. Nah ini kita lihat lingkungan di sekitarnya sangat alami. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini contoh ketika seorang ibu mau terapi. Banyaknya tangga ini membuat kita tidak bisa menggunakan kursi roda. Semoga ini menjadi perhatian ke depan agar semakin banyak orang berkunjung di sini, semakin baik wisata ini.